Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Minggu 21 September 2025. Kita ada screening saham uptrend dan lagi diakumulasi. Apakah ini kesempatan untuk entry? Ada Antam, Telkom, Inco, dan Medco. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update di HSG ya untuk Jumat kemarin untuk menguat 0,53%. Satranya masih sangat uptrend ya, berada di atas EMA 200, EMA 50 dan EMA 20-nya. Untuk IHSG saat ini lagi ada lagi konsolidasi ya di area resistennya ya, ini sempat tertinggi di 8.068 dan sempat koreksi ya, sempat tinggi dan ditutup koreksi dan Jumat kemarin sudah mau uji lagi ya untuk resistennya. Untuk IHSG masih sangat kuat, masih sepertinya akan bikin all time high. Apabila dikasih koreksi pun wajar ya, karena memang sudah cukup hampir seminggu lebih ya dia naik terus ya, bikin higher high dan belum bikin area konsolidasi ya, seperti ini ya, dia bikin konsolidasi ya. Ini juga bikin konsolidasi, dia mulai naik. Kalau ini konsolidasi karena kemarin ada demo dan ada reshuffle, makanya dia turun. Dan saat ini sepertinya apabila dia konsolidasi artinya dia koreksi dia di atas malah bagus ya, artinya dia bikin ambil nafas dan kemudian bikin high kembali. Momentum MACD-nya sudah bagus ya, sudah golden cross ke atas, artinya untuk momentumnya memang lagi sedang naik, masih bagus. Untuk IHSG masih ada potensi lagi untuk bikin all time high. Oke, saham pertama ada Antam di Jumat kemarin ditutup menguat 0,88%. Untuk saat trennya masih sangat uptrend ya, berada di atas EMA 200, EMA 50 dan EMA 20-nya. Untuk Antam saat price action-nya setelah ini ya break trendline ini dan kemudian naik dengan volume besar ya. Volume besar dan saat ini lagi konsolidasi di atas dan dengan volume yang cenderung mengecil ya, artinya memang untuk Antam saat ini lagi konsolidasi ya. Untuk Antam sempat tertingginya di 3.930 ya dan kemudian turun ya. Masih sangat bagus untuk Antam. Momentumnya juga sangat bagus golden cross MA 50 dan 20, artinya momentumnya memang secara trennya memang masih uptrend dan volumenya pun bagus pas breakout dengan volume besar dan saat koreksi dengan volume kecil. Untuk candle Jumat kemarin sayangnya ada seller ya dari atas ya, sempat mencoba ke atas dan kemudian ditutup turun ya. Memang artinya di sini udah ada reseller ya untuk Antam. Untuk Antam sepertinya lagi sideways apabila dikasih koreksi ke deket-deket area 3.350 ya sampai MA 20-nya di 3.300-an ya. Masih cukup bagus, masih ada potensi untuk bikin sentuh di 3.600-nya kembali ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya, maksudnya dead cross ke bawah. Malah bagus, artinya dia akan koreksi dulu ke area MA 20-nya dan kemudian akan mencoba naik kembali ya. Kita buka broksumnya Antam, ditarik dari 1 September ya, artinya pas dia ada breakout dengan kenaikan volume dan sampai saat ini lagi koreksi ya, masih ada yang nampung ya, ada normal akumulasi, ada STC, ada AK, ada ZP dan BK ya. Nah, cukup bagus. Di average 3.450-an ya. Jadi masih di atas ya mereka ya, sekitar di 3.500-an ya. Untuk Antam masih bagus apabila dikasih koreksi, artinya kita dapat harga bawah harga price-nya AK, ZP dan BK ya, masih bagus. Sambil menunggu si JU-nya jualannya semakin menurun ya, karena memang ada sellernya dari JU aja sepertinya ini ya. Apabila JU beberapa hari mendatang ya, buangnya sudah mulai reda dan AK ZPBK masih nampung, artinya bagus. Ada yang cover dari bawah ya, berarti
ada kesempatan Antam untuk bisa beyond weakness. Oke, saham kedua ya, ada Telkom. Hari ini ditutup, Jumat kemarin ya, ditutup lemah ya, 0,62%. Secara trennya masih sangat uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50, dan MA 20-nya. Momentumnya pun masih sangat bagus, masih dead cross, masih golden cross MA 50 dan 20-nya. Dan saat ini untuk Telkom sepertinya lagi konsolidasi ya. Ini sempat breakout dengan volume besar dan saat koreksi dengan volume kecil ya. Untuk resistennya saat ini ada di 3.400, untuk resisten kuatnya ada di 3.000 ya, di MA 50 ya, sudah dites dan kemudian naik, dan saat ini lagi ada di support MA 20-nya ya, tapi untuk candlenya masih belum bagus, dia masih bikin lower low ya. Sempat ke atas ada seller dan ke bawah lagi ya, dan tutupnya pun masih merah ya. Untuk Telkom apabila Senin besok ada koreksi dengan low volume ya ke area sini ya, ini memang ada gap ya, mungkin ini bisa jadi supportnya ya. Di 3.100 cukup bagus untuk Telkom ya, bisa beyond weakness ya. Risk rewardnya cukup masih menarik ya untuk Telkom, apabila bikin swing low kembali masih cukup menarik, masih 1:2 lebih ya, artinya Telkom masih worth it untuk beyond weakness. Untuk volumenya ini masih bagus, artinya pasti ini breakout volume besar, dan saat ini dengan volume kecil ya, walaupun 2 hari masih volume buangnya masih besar ya, masih di atas MA volume 20 ya. Untuk Telkom lebih baik tunggu di bawah sekalian, karena memang belum ada dari candlenya, belum ada tanda-tanda reversal ya, bisa kita tunggu di area 3.100-an. Untuk momentum MACD-nya masih sudah bagus ya, sudah golden cross, artinya momentumnya sudah baik, sepertinya akan naik ya. Memang secara candlenya masih ada koreksi, kemungkinan akan sideways dulu ya di area sini ya, dan kemudian akan naik kembali. Untuk sideways kita bisa beyond weakness, nanti dijual di dekat-dekat resistnya. Kita coba lihat untuk Broksumnya ya. Saya tanya dari 1 September, artinya dia pas bikin wick dari bawah dan cenderung mulai naik ya. Nah, ada akumulasi ya, ada wick akumulasi dari KBK ya, di average 3.180. Jadi masih floating ya, masih floating loss sedikit lah ya. Dan yang buang ada KZRX, untuk itu pun nggak terlalu signifikan ya, masih akan lebih banyak ya. Apabila besok dikasih koreksi, malah bagus ya, artinya kita dapat barang di area konsolidasi ya sebelum dia naik ya. Artinya kita dapat harga barang di bawah AK dan BK ya. Masih cukup bagus, apabila AK BK mau jualan dia harus naik ke atas kembali ya. Artinya dia akan bikin higher high ya, dan kita bisa nanti jualan di area resistnya dulu ya, di sekitar 3.300-an ya. Masih cukup bagus untuk Telkom, bisa beyond weakness. Oke, saham ketiga ya, ada Inco. Hari Jumat kemarin untuk menguat 1,25%. Secara trennya masih uptrend ya, bagian di atas MA 200, MA 50, dan MA 20-nya. Untuk Inco karakternya dia memang sering retest MA 20 ya, ini MA 50 ya. Ini retest naik, 1, 2, 3, 4 naik, dan saat ini lagi ada di support minornya ya, di MA 20-nya ya. Untuk Inco, saat ini Inco masih uptrend dan cenderung lagi konsolidasi ya, konsolidasi di atas ya. Untuk Inco ini sempat ada supportnya ya, support kuatnya di 3.600, untuk resistennya ada di 4.300 ya, dan 4 hari ya ini bikin bearish dan lebih cenderung turun ya. Tapi Jumat kemarin nggak bikin lower low ya, artinya sudah ada perlawanan dari bawah, walaupun dari sini juga ada resisten ya. Jadi memang ada di ring konsolidasi kecilnya ya. Untuk Inco sepertinya apabila dikasih koreksi masih bagus ya, karena memang belum ada tanda-tanda kenaikan, memang ini masih bearish candlenya, dan masih ada 2 candle bullish ke atas ya, artinya apabila dikasih koreksi ke area situ masih cukup bagus ya, di area 3.850-an ya. Ini cukup bagus, coba kita lihat trading plan-nya ya.
nilai trading plan-nya masih cukup bagus untuk TP pertamanya bisa di 4.100-an, untuk TP kedua bisa di 4.300, tapi untuk ini masih cukup lama ya karena memang 10 persenan, dan candle-nya pun lebih cenderung turun, kita lebih baik buy on weakness ya. Dan untuk TP-nya jangan terlalu jauh dulu ya, ke area 4.100 dulu. Apabila Inco ada koreksi ke dekat-dekat EMA 20 masih cukup bagus ya, karena ini memang ada dua candle bullish. Apabila di retest kembali malah artinya kita dapat kesempatan buy on weakness ya. Untuk volumenya, coba lihat volumenya. Ini pas breakout ya, ini volumenya cukup besar, ini cukup rame. Ini juga pas breakout ya, ini breakout. Volume besar, ini koreksi volume kecil, dan pas 2 hari bullish dengan volume besar dan saat koreksi dengan volume kecil. Artinya secara volumenya masih bagus, artinya pas koreksi dengan volume kecil, kemarin juga sempat ada power buy ya, dan volumenya cukup cukup besar ya. Sebenarnya mau breakout sebenarnya, tapi malah gagal ya dan turun kembali. Apabila besok dikasih koreksi malah bagus, artinya mungkin Inco lagi bikin setup konsolidasi ya, apabila besok merah dan hari berikutnya mungkin akan hijau. Jadi untuk seperti itu kita bisa buy on weakness aja ya di sekitar dekat-dekat MA20-nya. Untuk momentum MACD-nya masih bagus, masih golden cross ke atas, artinya momentumnya masih memang lagi naik ya. Kita coba lihat Broxumnya dari tanggal 1 September ya. Ini pas dia turun dan ada kenaikannya, walaupun konsolidasi tapi dia lebih cenderung naik ya. Ada big akumulasi juga, ada BB, NIBK di average 4.000 ya. Wow. Nah, di average 4.000 masih di atas ya, jadinya ya masih floating loss malahan ya. Yang buang ada ZPZU, SI, ada XL juga yang udah buang. Masih bagus, ada BB ya, BB cukup banyak. Barangnya di average 4.000. Apabila dikasih koreksi ke dekat-dekat MA20 bagus, artinya kita dapat harga bawah banget ya dari BB. Apabila BB mau jualan, artinya dia harus paling enggak TP pertama ya di 4.000-an sampai 4.100 ya apabila dia mau untung ya. Artinya masih bagus, masih ada market mover di dalam ya, masih ada BB di average 4.000. Untuk Inco lebih baik buy on weakness ya, karena memang sepertinya dia lagi bikin konsolidasi. Oke, saham terakhir ya ada Medco hari Jumat kemarin untuk menguat 0,78%. Untuk Medco masih uptrend ya, bagian di atas MA200, MA50 dan MA20-nya. Untuk Medco saat ini lagi konsolidasi juga ya, ini setelah kenaikan ya dari 900 sampai tertinggi di 1530 dan volume cukup besar ya di atas ya, dan saat ini lagi koreksi di bawah ya di area konsolidasi dan volumenya memang lebih mengecil, artinya memang untuk Medco lagi konsolidasi ya dan volumenya pun cenderung mengecil, artinya untuk buangannya sepertinya sudah mulai mereda ya untuk Medco. Untuk resistennya saat ini ada di 1325 ya, ini sempat ngetes dan turun kembali. Support terkuatnya ya saat ini bisa dipakai di 1190. Untuk support minernya bisa pakai ini ya di sekitar 1250 ya. Ini ya, ini dulu resisten ya di break, dan saat ini lagi sepertinya akan retest support kembali dan akan uji apabila mantul ya, akan uji resistennya. Masih cukup bagus, ranknya masih 6 persenan ya. Apabila Medco ada koreksi ke area MA50 dan MA20-nya masih bagus, artinya kita bisa buy on weakness ya. Untuk resistennya bisa di 1300, apabila dikasih break cukup kenceng ya nanti ya, dan bikin sepertinya setup higher high ya, ini ya, bikin lower high dan kemudian akan uji 1300 sampai 1400 ya untuk long termnya ya, karena memang masih banyak resisten di atas dan sepertinya lebih cenderung ke atas ya untuk Medco ya. Untuk momentum MACD-nya pun sudah golden cross ke atas, artinya momentumnya sedang naik ya. Untuk Medco apabila ini adalah confirm swing low-nya, masih ada potensi untuk Medco uji resisten di 1330 sampai tertingginya di 1400-an ya. Karena memang masih bagus, masih uptrend, masih juga di atas MA
200-nya dan saat ini lagi seperti akan uji support MA 50 dan 20-nya ya. Ini juga ada area cukup penting ya karena beberapa kali ya ini menjadi resisten turun dan saat ini menjadi resisten kembali ya dan di break dan saat ini menjadi support kembali. Jadi untuk ring 1240 ya sampai 50 ini bisa di area bisa dikatakan base B-nya untuk Medco ya. Kita coba lihat untuk Broksumnya dari 1 September ya, pas dia turun dan lebih cenderung naik ada akumulasi ya dari ZP, PD, BK ya, ada DR. Yang buang ada DP, ZP, NE, XL. Untuk XL udah keluar, XC udah keluar, GR udah keluar ya. Retail sudah banyak yang keluar sebenarnya, walaupun sini masih ada PD juga ya. Ada OD, di average ZP-nya di 1258. Jadi masih floating profit ya di ZP apabila dikasih koreksi artinya ke area MA 50 masih ada kesempatan bagus untuk Medco bisa beyond weakness ya artinya dapat harga di bawah juga ya di bawah harganya ZP, PD dan BK masih bagus untuk Medco bisa beyond weakness.